Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfan Fatoni, NRP 26. Pada video kali ini saya akan mereview konsep basis data yang dulu telah diajarkan. Pada video kali ini ada dosen pembimbing dari Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komunikasi OJA. Berikut adalah videonya. Pokok bahasan. Yang dibahas nanti ada pendahuluan, ER model, model relasional, SQL, dan normalisasi. Tujuan materi di video ini, mahasiswa atau pemirsa paham apa itu DBMS atau Database Management System dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database. Ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL. Keempat, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan dari satu atau lebih organisasi yang berealisasi. Contoh, basis data universitas yang memiliki informasi dalam sistem tersebut terhadap entity atau entitas, yaitu mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi adalah penghubung antar entitas tersebut, seperti mahasiswa terhadap mata kuliah terdapat relasi pengambilan mata kuliah. Mahasiswa dan ruang kelas dapat terjadi relasi pembagian jam mengajar. Mahasiswa dan ruang kelas juga dapat menjadikan relasi pembagian ruang kelas, dan lain-lain sebagainya. Terdapat banyak relasi antara entitas-entitas yang ada. DBMS, perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan pengolahan basis data. ER model. ER model menggambarkan dunia nyata ke dalam bentuk objek dan relasinya. Digunakan untuk merancang desain dari suatu basis data. Yang pertama, 1. Entity, terdapat atribut dan himpunan entity. Yang kedua, relasi dan himpunan relasi. Yang ketiga, fitur tambahan di ER model. Dan keempat, hierarki kelas atau kelas. Kelima, ada agregasi. Di bawah ini adalah contoh entity, atribut, dan himpunan entity. Ini adalah sebuah entity. Atributnya dan himpunan entity meliputi keseluruhan. Relasi dan himpunan relasi. Relasi, hubungan atau asosiasi antar entity. Berarti yang dimaksud dengan relasi adalah works in pada contoh di atas. Himpunan relasi, himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Fitur tambahan ER model. Yang pertama, batasan kunci atau key constraint. Constraint akan dibahas pada bab ke-6. Contoh, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen dan sebuah departemen memiliki banyak pegawai. Tiap departemen hanya memiliki seorang manajer dan seorang manajer hanya dapat memimpin satu departemen. Di bawah ini adalah contoh, ada contoh batasan kunci. Pada gambar pertama adalah one to one, artinya satu berhubungan dengan satu saja. Pada gambar kedua, one to many, artinya satu bisa ke banyak daerah. Untuk many to one, kebalikan dari one to many, banyak ke arah satu. Many to many yang paling sering dipakai dalam sistem database adalah banyak entitas menuju ke banyak entitas. Fitur tambahan ER model. Batasan partisipasi. Contoh,
Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manajer pun dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah parsial. Contohnya seperti berikut. Fitur lain adalah entity lemah. Entity lemah untuk diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many. Berikut adalah contohnya, di mana ketika policy adalah sebuah relasi yang menghubungkan antara dependents dan employees. Hierarki kelas. Seperti pada konsep OOP lain, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasikan A isa B, setiap entity A juga termasuk entity B. Berikut adalah contoh. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi membolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi lain. Contohnya sebagai berikut. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship di monitor. Model relasional. Model relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi ada himpunan kolom atau tuple. Semua bersifat distinct atau unik. Relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu pertama instance dan skema. Berikut adalah contoh dari instance dan skema. Instance adalah tabel dengan baris dan kolom. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misal student yang berisi dari SID dengan tipe data string, name tipe data string, login tipe data string, age tipe data integer, dan JPA real. Pada model relasional memungkinkan kita untuk melakukan query data terhadap tabel-tabel yang saling berelasi. Pada contoh di bawah, gambar pertama dan gambar kedua saling berelasi. Dan perintahnya adalah select as name, ECID, di mana dari from student dijadikan variabel S dan enrolled dikategorikan menjadi kategori E. Untuk menampilkan di mana where as seat pada tabel student dengan field seat dan sama dengan A seat atau pada tabel enrolled dan A grade yaitu pada tabel E enrolled dengan field grade sama dengan A. Maka yang akan keluar adalah Smith, karena Smith memiliki nilai paling tinggi yaitu A. Untuk mata pelajaran topologi. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data. Dispesifikan saat skema didefinisikan. Diperiksa pada suatu relasi, dimodifikasi. Instan dari relasi disebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Contoh, primary key, foreign key, null, dan check, dan unique. Structured Query Language atau biasa disingkat SQL.
SQL ada bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Select, from, where. SQL mendukung 5 agregat yang ditetapkan pada sembarang kolom, yaitu count untuk menghitung jumlah data, sum untuk menghitung total dari nilai jumlah data, AVG untuk menghitung rata-rata dari data, max untuk melihat nilai paling tinggi atau nilai maksimum, min adalah vice versa atau kebalikan dari maksimum untuk mencari nilai minimum. Agregat membutuhkan klausa group by dan having. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpangan informasi yang redundan atau yang berulang. Untuk mencegah hal itu, kita menggunakan normalisasi. Pada kesempatan ini akan dijelaskan proses normalisasi sama bentuk normal ketiga. Normal pertama. Bentuk normal kedua. Bentuk normal ketiga. Latihan soal. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Notetown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Pada musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Berikut adalah gambar ER modelnya. Tiap instrumen digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Notetown mempunyai nama. Contoh, Giva, synthesizer, flute, dan kunci musik. Contoh, C, B flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Notetown mempunyai judul rekaman tinggal copyright, format, contoh, CD atau M, dan sebuah identifikasi album. Berikut adalah ER modelnya. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Dalam terjadi relasi many to many di mana banyak instrumen juga dapat dilakukan oleh banyak musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Maka yang terjadi ada relasi many to one dari lagu ke album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dari soal ke-8 yang muncul adalah many to one. Berikut adalah hasil dari pengolahan IR model dari nomor 1 hingga kesekian. Akan muncul seperti di layar kaca Anda. Untuk nomor 2, berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi departemen. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus rekor pada departemen? Jawab, employee, work, partner. Pilihan tindakan, hapus semua data work yang merefer ke departemen. Tidak diizinkan melakukan penghapusan jika terdapat tabel yang memiliki relasi dengan data tersebut. Ubah did di tabel work menjadi nilai default. Ubah nilai did di tabel work menjadi null. Untuk nomor 3, select from employee as A, department as B, where A, AED sama dengan B.manager ID. Nomor 4,
select from employee as A, work as B, department as C, where A.aid equals B.aid and B.did equals C.did and C.dname equals IT. Untuk skema relasional pada nomor 2 dituliskan pengelolaan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT dan memiliki gaji yang lebih dari usia rata-rata orang yang bekerja di Departemen IT. Berikut ada untuk mencari rata-rata usia, yaitu select AVG AU usia from employee as A, work as B, department as C, where A.eid equals B.eid and B.did equals C.did and C.dynamic equals IT. Jika digabung, maka yang ada adalah select start from employee as A, work as B, department as C, where A.eid equals B.eid and B.did and C.did and C.dname equals IT and AH. Berikut tadi adalah video untuk materi perbab bersama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.